Ya pemirsa, coretan Bahari Wisata Malam Kutai. Malam ini kita berkumpul dan mengungkap sebuah misteri. Misteri apa yang terjadi di Kutai Timur ke depannya. Ya kan, karena sebelumnya ada pelas tanah yang kita laksanakan di Pantau Pulung kemarin tanggal 17 Juni 2020. Di dalam sebuah kegiatan itu ya, kita melakukan perbincangan dengan salah satu leluhur yang ada di Kutai Timur. Jadi di dalam perbincangan itu beliau memberikan sebuah tanda tanya ya, atau sebuah sanepan isyarat ya, kepada kita bahwasanya beliau menyebutkan akan terjadi sebuah masalah di Kutai Timur. Dan pada waktu itu kita tidak tahu ada masalah apa yang bela ya kan? Dan itu yang menjadi misteri kita ya. Dan ternyata ya kan, setelah kejadian baru-baru ini baru kita menyadari bahwa oh mungkin inilah masalahnya, seperti itu ya kan. Dan sebelumnya juga kita juga pernah melakukan perbincangan juga yang berkaitan dengan yang ada di salah satu tambang batu bara. Jadi bahwasanya di situ ada sebuah makam yang sampai sekarang memang tidak bisa, bahkan walaupun di blasting gitu, itu tidak mempengaruhi dari bangunan dari atau dari letak dari posisi makam tersebut. Dan memang itu salah satu makam yang tertua di Kutai Timur. Dan setelah kita mengajukan ya kan kepada salah satu tambang itu, kita untuk datang untuk mencoba untuk memohon izin kita berziarah di sana, ternyata banyak persyaratan yang harus kita penuhi. Salah satunya adalah titik koordinat kemarin ya aku terangin ya. Kita harus bisa memberikan titik koordinat, sementara kita belum pernah masuk ke area itu ya kan. Bagaimana kita memberikan sebuah titik koordinat? Kita hanya tahu tentang sebuah ceritanya saja dan kemudian petunjuk lokasi. Jadi kita belum tahu persis titik koordinat dari letak makam itu. Dan pada waktu itu ya kita sedikit membuka cerita bahwasanya nanti akan terjadi sesuatu, boleh dikatakan itu sebuah musibah ya terjadi. Dan ternyata memang kabarnya sih memang sering terjadi di sana ya kan, kebalik di daerah tambang itu. Kemudian ada yang kemarin itu beritanya putra angin yang salah satu ini ya yang karyawan tenggelam masuk itu ya, itu tanah bergerak itu ya kan. Dan ya itu mungkin salah satu isyarat yang diberikan beliau ya kan pada kita. Dan ya malam ini kita akan mencoba untuk masuk di dalam sebuah penerawangan. Jadi di sini ada jagat petir untuk masuk dalam ke sebuah penerawangan tentang sebuah misteri yang akan terjadi lagi nanti di Kutai Timur ini ke depan ya kan. Jadi bagaimana ini yang bela tentang perkembangan dari Kutai Timur ini sendiri? Selama ini yang bela kan menjadi, boleh dikatakan sebuah pengamat gitu ya, pengamat ya kan, terjadinya sebuah katakanlah misteri yang mungkin terungkap ya ya kan, terhadap apa yang baru sekarang ini, yang baru-baru ini yang sedang viral di Kutai Timur. Jadi apa nih yang mau dianukan dari yang lain? Ya kalau menurut saya ya Kutai Timur ini memang sangat memprihatinkan ya betul. Sudah ada yang apa artinya kasus yang muncul ya kasus yang muncul sehingga ya kedepannya ya akan terjadi lagi seperti itu ya. Dan perlu kita ketahui kan bahwasanya Kutai Timur ini adalah juga salah satu tempat yang menurut saya sih pribadi ini adalah banyak tempat-tempat yang sakral di sini ya, yang berkaitan dengan leluhur Bahari ya kan. Seperti itu. Karena ini juga masih termasuk di dalam wilayah tanah Kutai ya kan. Tentunya
banyak makam-makam leluhur yang mungkin belum diketahui saat ini, dan banyak peninggalan-peninggalan cagar budaya yang mungkin belum diangkat ini ya kan. Sementara apa yang terjadi ini mungkin bisa saja ini menjadi sebuah peringatan dan bela ya. Ya, benar Seperti itu. Oke, jadi kita akan di season berikutnya kita akan masuk di dalam sebuah penerawangan seorang jagat petir tentang misteri yang terjadi nanti ke depannya di Kutai Timur. Jadi jangan kemana-mana, saksikan kita di channel Coretan Bahari Wisata Mangkutai. Pemirsa Coretan Bahari Wisata Mangkutai, kita masuk di edisi yang kedua. Jadi di edisi yang kedua ini kita akan mengungkap tentang sebuah misteri yang akan terjadi setelah viral yang baru-baru ini. Jadi kita akan kaitkan misteri ini dengan berita viral yang baru-baru ini terjadi di Kutai Timur, dan di dalam edisi ini kita akan masuk bersama jagat petir untuk menerawang lebih dalam tentang misteri yang akan terjadi di Kutai Timur. Jadi di sini ada jagat petir, ada putra angin, dan Dayang Bela. Jadi kita akan melihat Dayang Bela, ya kan, putra angin, apa yang akan diutarakan oleh jagat petir ya, tentang sebuah gambaran. Mungkin nanti ketika melakukan penerawangan mungkin nanti ada sebuah gambaran apa saja yang akan terjadi di Kutai Timur ini. Ya. Jadi mungkin jagat petir bisa bersiap-siap untuk masuk di dalam sebuah dimensi. Kita akan mengungkap tentang misteri yang akan terjadi di Kutai Timur. Ya, jadi kita sementara menunggu jagat petir untuk masuk ke dalam sebuah dimensi. Di edisi yang pertama saya menyebutkan tadi bahwa Kutai Timur ini adalah termasuk, boleh kita katakan, sebuah wilayah yang sakral ya, putra angin ya kan? Wilayah yang sakral, wilayah yang menjadi sebuah kawasan ya, kawasan di kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa banyaknya para leluhur-leluhur terdahulu itu ya kan, yang berada di Kutai Timur, khususnya di daerah Sangatta sebagai ibu kota ya kan, yang membawahi dari 18 kecamatan kan di Kutai Timur. Oke, dalam kesempatan ini ya seperti apa yang mau diutarakan oleh jagat petir tentang sebuah gambaran mungkin misteri yang akan terjadi ke depannya ini bagaimana? ini saya masih masuk di dalam, jadi masih bisa komunikasi sama yang masih ngeliat di alam dimensi sana Ya. Ya, jadi jagat petir sedang masuk dan melihat sebuah gambaran di dalam dimensi, kita katakan di sebelah ya. Jadi jagat petir masih mencari sebuah gambaran yang mungkin bisa kita utarakan nanti seperti apa ya kan? Masih ingat video pertama kita bikin ya? Video pertama yang tentang cahaya hijau yang melintas ya, yang melintas di antara Jalan APT Pranoto dan Jalan Kenyamukan itu ya. Ya. Oke. Ya, ada apa dengan sangkut pautnya dengan sebuah cahaya yang melintas itu? Itu awal besar dicaburnya restu dari leluhur tentang kepercayaan untuk memegang wilayah ini. Ya. Oke. Memegang ini bukan satu ya, banyak yang dipercayakan untuk memegang Kutai Timur ini ya. Kemarin kan ada yang pernah lihat itu berapa kali kan? Ya. Mungkin pemirsa juga sering lihat yang warna hijau ya. Kalau yang warnanya merah itu biasanya kiriman. Kalau yang hijau dia
Kalau di Jawa itu Wahyu Prabon. Kalau Wahyu Prabon kalau di Jawa ya namanya. Wahyu Ya? ke Prabon. Oke. Nah kalau di sini restu leluhur ya kan sebutnya. Nah itu dicabut. Kalau kita bahasakan tuh aura kepemimpinannya itu dicabut. Ini nggak nyebut satu orang ya. Satu orang sih, Ya, tidak. Yang dipercayakan ada Bagian-bagian yang dipercayakan seperti itu ya. Ini masih sekitar 20% yang dicabut. 20%. Ya. Ya. Tapi Apakah dalam pencabutan aura ini boleh kita katakan seperti itu? Apakah ini ada sangkut pautnya? Apakah akan terjadi lagi sebuah misteri yang sama kasusnya dengan yang viral? kalau dari auranya sih kayaknya mau turun lagi Ya? pencabutannya karena goyang ya. Kalau Wahyu ke Prabon itu udah goyang tuh pasti mau turun lagi cabutnya goyang. Oke. Jadi ini ada sangkut pautnya dengan video kita yang pertama. Jadi waktu pertama kali kita bikin konten itu kita mengungkap tentang misteri yang melintas ya. Pada waktu itu pas kebetulan kita lagi ngumpul dan itu kelihatan betul ya. Mungkin dari jarak 200 meter kita ya. Itu kelihatan cahaya yang melintas di antara jalan APT Pranoto dan menembus yang jalan Kenyamukan seperti itu. Jadi melintas seperti itu. Yang hijau ya kan? Yang berwarna hijau. Nah, jadi yang sering orang-orang lihat kan ada hijau, ada merah, hitam, ya, ada biru juga. Ah, biru itu jarang. Karena kalau udah biru itu apa? Leluhur yang lewat. Oh, leluhur yang lewat Nah, seperti itu jarang orang bisa ngelihat kecuali orang-orang yang keturunan atau emang orang-orang yang bisa yang kepekaan tinggi. Kalau ya, biru itu jarang. Kalau yang sering lihat itu kan merah. Nah, kalau merah itu ya macam atau kesaktian kah, keilmuan kah, seperti itu. Ya. Kalau udah hitam itu udah nyerang tuh pasti. Sudah melakukan biasanya kan ada merah ya? Atau hitam itu pasti ada yang dituju untuk sakit. Ya. Kalau merah itu bisa jadi dia ada kesaktian masih tempur. Nah kalau sudah hijau itu dia Wahyu ke Prabon. Ya. Wahyu ke Prabon tuh dia kalau naik ke atas itu berarti dapat restu. Kalau dia hijau itu tahu-tahu turun ke bawah dan berarti ditarik. Pecah itu, nah itu ditarik. Itu berarti jadi Wahyu ke Prabon tuh bahasanya tuh aura wibawa kepemimpinannya tuh ditarik seperti itu. Ya, jadi kalau udah aura kewibawanya itu kalau sudah tidak ada itu biasanya sialnya tuh ada aja ketulahan kah apakah. Oke, jadi itu tadi pernyataan dari seorang jagat petir dia masuk di dalam sebuah dimensi dan ini juga ada kaitannya dengan video kita yang pertama. Jadi buah gambaran ya dari dimensi yang dimasukin oleh jagat petir bahwasanya ya ini ada hubungannya dengan cahaya yang melintas tadi dan ini menarik aura kepemimpinan seperti itu ya. Dan ini akan turun lagi karena ini Wahyu Prabonnya itu bergetar gitu bergetar tanda-tanda itu mau dicabut jadi mau jatuh ya kita apakah ini menyangkut tentang akan ada misteri lagi ya kan yang akan terjadi sama kasusnya dengan yang viral ini, apakah ada masalah lain mungkin yang masalah baru yang mungkin yang terangkat kembali. Kita akan masuk di edisi yang ketiga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Coretan Bahari Islam Langkutan. Terima kasih. Edisi yang ketiga ini apakah berkaitan tentang sebuah cahaya tadi, ini juga bisa menyangkut tentang misteri yang akan terjadi ke depan di Kutai Timur ini. Apakah ini menyangkut tentang alam juga atau seperti apa nih jagat petir? Kita tentang alam ya. Oke, kita akan masuk tentang alam. Kita akan kaitkan tentang alam. Yang Wahyu ke Prabon tidak ada hubungannya dengan alam ini. Dengan alam, oke. Cuman karena sudah banyak yang mengambil harta tanah Kutai yang bukan haknya, ya. Oke. Para leluhur banyak yang marah. Ya. Kemudian dengan terjadinya seperti ini, apakah akan ada musibah atau ya, seperti jadi apa? Nanti akhirnya yang kena itu rata, daerah mana kena semua.
Oke. Nah, ini yang kita takutkan. Jadi kita ini tanda-tandanya ya, kalau sudah alam. Angin biasa. Kalau di rumah kita jarang dapat tanda ini. Tapi kalau kita di luaran, di atas jam 12. Ya. Dia datang kayak misalkan masuk sini, tuh dinginnya cus, tapi habis itu nggak ada lagi. Seperti dia menghembuskan di kulit ini ya. Iya, itu ya. itu berarti dapat tanda kalau alam ini akan ada musibah. Karena akan ada musibah seperti itu ya. Oke. Sama kayak cium kayak bau, dibilang busuk tapi kayak bau pengap busuk tapi bukan busuk kayak busuk bangkai ya. Ya. Pengap tapi lewat. Itu juga apakah merupakan tanda-tanda Iya, tentang akan terjadi tanda-tanda musibah seperti itu? akan terjadi musibah di daerah situ. Pokoknya yang dapat tanda situ, dia nggak jauh dari situ pasti akan ada musibah. Tidak jauh dari kawasan itu ya. Dari kawasan yang dapat tanda-tanda. Mendapat sebuah tanda-tanda itu ya. Itu di dalam penerawangan seorang jagat petir, ya kan? Ini tentang alam. Jadi tidak ada hubungannya dengan wahyu prabon, ya kan? Dan seperti apa nih? Kita akan sangkut pautkan dengan apa yang terjadi di salah satu tambang di Kutai Timur. Karena kita kemarin kan bahwasanya kita mendengar berita bahwa ada beberapa kejadian puter angin ya, Ada. di daerah itu, ya kan? Dan apakah itu ada sangkut pautnya dengan hubungan yang, karena kita tahu bahwa di daerah itu ada sebuah makam keramat seperti itu ya, yang belum terangkat, maksudnya yang belum dilestarikan. Apakah ini ada menyangkut hubungannya tentang kejadian itu? Bagaimana jagat petir tentang melihat gambaran dari semua ini? Dan itu sudah terjadi ya, banyak korban. Jadi Oke. bukan lagi hubungannya. Yang di sana sudah banyak memakan korban, cuma nggak diekspos. Dan ada juga sudah ketahuan juga ya kan. Sekarang dunianya kan sudah dunia bebas ya. Dunia bebas. Walaupun tutup-tutupi ada aja yang beritanya merekam, yang merekam. beritanya yang tersebar seperti itu ya. Dan itu akan terus Akan terjadi bertambah apa ya, makin besar musibah-musibah, korban-korban yang terjadi di daerah itu. Iya, Seperti itu. iya. Karena tanah Kutai ini kan didirikan para leluhur. Iya. Nah, kalau para leluhur ini nggak dihormatin, ya pasti akan Ya, kena imbasnya ya. ya Dalam artian seperti itu. Dalam artian bahwa ketika kita melestarikan, ya kan, menjaga dari peninggalan leluhur dan makam-makam leluhur, mungkin ya beliau akan turut mendoakan dan yang melindungi kita semua ya kan dari bala bencana yang akan turun seperti itu. Dalam artian melindungi ini bukan tentang sebuah kesaktian beliau yang dia mendoakan, mendoakan supaya bala bencana ini tidak turun di Kutai Timur. Jadi dalam hal seperti itu beliau menjaga anak cucu dan seluruh masyarakat yang ada di Kutai Timur. Jadi inilah yang kita bilang bahwa tanah Kutai ini ya tanah yang bernyawa, maksudnya yang ada nyawanya, ya kan? Yang ada nyawanya, bahwasanya ketika siapapun yang datang ke Kutai Timur ini ya kan mencari rezeki di sini, ya setidaknya adalah mungkin di dalam hatinya tuh memohon izin kepada leluhur, ya kan, permisi kalau nuwun tabe, seperti itu kita akan mencari rezeki di sini. Dan jangan lupa juga untuk zakatnya di sini ya kan, karena mencari rezekinya di sini. Dan banyak sih yang pulang begitu saja ya kan, lalu istilahnya tuh memperkaya diri di luar sana dari hasil di sini. Dan biasanya sih itu yang akan menanggung sebuah akibat yang seperti mana kita kaitkan di dalam acara Puasana sebelumnya, bahwa leluhur menyebutkan barang siapa yang mengambil harta dari tanah Kutai ini tanpa seizin para leluhur, maka dia akan menanggung akibatnya. Kita hanya menyampaikan saja dari pembicaraan kita pada waktu itu dalam kegiatan itu ya kan. Dan seperti apa lagi yang bisa digambarkan oleh jagat petirnya tentang ke depan lagi ini seperti apa? Apakah banyak yang masalah-masalah yang akan muncul
sama halnya dengan yang viral baru-baru ini atau seperti apa menurut Jagat Petir? Dari awal tadi kan getaran itu. Oke. Tergantung ini namanya bergetar kan, bisa juga runtuh, bisa juga enggak. Ya. Nah, yang kita jaga ini jangan sampai runtuh. Jangan sampai not kita ini di mata minimal Indonesia jelek. Ya. Gara-gara ya yang orang-orang nggak bertanggung jawab. Jadi kita jaga supaya wahyu-wahyu Kuraban ini tetap, biar Kutai Timur tetap membangun, makin besar, makin tetap maju, bangkit. Yang sudah membuat kesalahan, ya mereka biarlah, lebih tahu cara memperbaiki ya, seperti itu. Seperti saya katakan tadi kan di sini bahwa banyak makam-makam bahari ya, yang belum dilestarikan, yang belum diangkat, ya kan. Menurut dari Daeng Bella, apakah harus membentuk sebuah tim di Kutai Timur ini untuk bisa mendata mungkin, atau membuat sebuah kelompok yang akan menyelusuri letak-letak dari makam-makam bahari ini? Seperti apa nih, sebenarnya ya memang bagus kalau ada tim khusus untuk mendata ulang atau mencari ya, seperti itu ya kan. Dan tentunya kan ketika kita data kemudian kita lestarikan lagi kan, bahwasanya kita tetap menjaga cagar budaya dan menjaga kembali ya, mungkin peninggalan dari para leluhur. Dan menurut Putra Angin sendiri ini bagaimana tentang sebuah pernyataan yang diberikan oleh Jagat Petir ini? Kalau saya sih cuma pesan-pesan aja. Ya boleh, oke, mungkin bisa disampaikan. Dari semua kejadian-kejadian ini, marilah kita berpikir ke depannya, termasuk untuk pelaku-pelaku pekerja di adat, pekerja yang mencari nafkah di tanah Kutai, karena tanah Kutai ini adalah tanah betuah. Ya, nama orang bahari itu tanah betuah. Kalau kita kualati, kalau kita melanggar tuah, pasti ada dapat kualat. Jalankanlah adat dengan benar, dengan sebenar-benar. Nah, kalau tidak tahu, bertanyalah dengan yang lebih mengerti lagi, supaya tidak ada kesalahan. Betul. Ini mungkin salah satu contoh. Mungkin dibilang kualat, ya mungkin bisa jadi. Yang sudah viral ini, mungkin ada kejadian-kejadian lain yang juga ikut viral. Jadi kita berkaca dirilah sekarang untuk membenahi lagi Kutai Timur ini supaya lebih baik lagi ke depan. Tidak lagi ada namanya kejadian atau permasalahan yang ada. Ya kan, bahwasanya ya mungkin ini adalah Kutai Timur ini dalam menghadapi cobaan seperti itu. Dan perlu kita ketahui bahwa ketentuan adat itu lebih duluan ada daripada ketentuan dari pemerintah itu ya kan. Adat ini lebih muncul duluan, dalam artian ya di zaman sekarang ini ya kita kembalilah untuk meluruskan lagi adat, ya kan, untuk memperbaiki lagi adat seperti itu, ya kan, agar ya berkaitan juga dengan para leluhur, ya kan. Kita tidak, bahasanya Putra Angin tadi, mengkualati seperti itu, ya kan, jadi lagi seperti itu. Jadi ya inilah perbincangan santai tentang mengungkap sebuah misteri yang akan terjadi di Kutai Timur. Jadi kita lihat saja ke depannya, ya kan, dan kita hanya mencoba untuk menerawang. Adapun sebuah kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ya silahkan kita kembalikan lagi kepada pemirsa, ya kan, apakah mempercayai tentang terawangan ini. Dan kami katakan bahwa terawangan ini tidak juga 100% benar adanya, ya kan, bisa juga salah. Jadi semua ini kita kembalikan kepada pemirsa Coretan Bahari, ya kan. Intinya bahwasanya kembali kita perbaiki Kutai Timur dan terus bangkit, ya kan, di dalam keterpurukan ini. Dan perlunya kita untuk sadar diri bahwa kita kembali untuk menegakkan adat di Kutai Timur, ya kan, dan menjaga kembali tentang peninggalan-peninggalan leluhur bahari, dan merawat kembali makam-makam bahari yang ada di Kutai Timur. Dan
Ya, saya berharap bahwa Kutai Timur ini akan kembali harum lagi, dan tetap tongkrongin di channel kita Kota Tambahari mengungkap tentang cerita, misteri, dan sejarah di Kutai Timur. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Saya Sareja, Jaga Petri, Putra Angin, dan Dayang Bella pamit undur diri. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.